Saat memilih antara Kinsta dan GoDaddy untuk hosting WordPress yang dikelola, sangat penting untuk mempertimbangkan fitur, harga, kinerja, dan target audiens dari masing-masing layanan. Kedua penyedia hosting tuh memiliki keunggulannya ya, namun mereka memenuhi kebutuhan pengguna yang sangat berbeda. Kinsta berfokus pada penyediaan hosting WordPress premium dengan kinerja tinggi yang didukung sepenuhnya oleh Google Cloud Platform atau GCP. Sementara itu, GoDaddy menawarkan layanan hosting umum termasuk hosting WordPress dengan penekanan pada keterjangkauan dan kemudahan pengguna. Saat memilih antara Kinsta dan GoDaddy untuk hosting WordPress yang kamu kelola, faktor pertama yang perlu dipertimbangkan itu mencakup kinerja, kemudahan penggunaan, dukungan, harga, keamanan, dan jangkauan global. Masing-masing platform dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda ya. Dalam video ini, kita akan membandingkan keduanya untuk mengetahui mana yang cocok buat kamu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perbandingan ini. Topik pertama yang akan kita bahas adalah kinerja. Kinerja merupakan pertimbangan penting ya saat memilih penyedia hosting. Kinsta unggul di kategori ini, dibangun menggunakan Google Cloud Platform, di mana Kinsta menggunakan situ compute untuk mengoptimalkan virtual machine. Setiap plannya, terlepas dari ukuran dan manfaat yang didapatkan, infrastruktur premium Kinsta itu menyediakan skalabilitas otomatis untuk menangani traffic dengan mulus. Ini memastikan pengguna Kinsta mengalami uptime terbaik dan kecepatan pemuatan tinggi secara global. Sementara GoDaddy menawarkan penyimpanan SSD dan pusat data global, di mana infrastruktur mereka tidak seoptimal Kinsta. Paket hosting WordPress yang dikelola oleh GoDaddy memiliki beberapa peningkatan di sini seperti caching dan integrasi CDN, tetapi fitur ini tidak tersedia di semua plan dan mungkin memerlukan pengaturan tambahan. Hal ini membuat GoDaddy kurang tepat untuk situs web dengan traffic tinggi atau kebutuhan yang kompleks. Kinsta jelas lebih unggul ya di sini. Infrastruktur yang scalable, penanganan beban otomatis, dan integrasi CDN global menjadikannya ideal untuk bisnis atau website dengan traffic tinggi atau jangkauan global. Sementara GoDaddy itu cocok untuk website yang lebih kecil dengan kinerja yang lebih terjangkau. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah kemudahan penggunaan. Dalam hal kemudahan penggunaan, Kinsta menawarkan antarmuka yang intuitif namun juga kuat, yaitu dashboard Kinsta. Nah, dashboard ini dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lancar dengan akses mudah ke alat manajemen website, pelacakan sumber daya, dan wawasan kinerja. Kinsta juga menawarkan pencadangan otomatis harian dan alat pemantauan kinerja bawaan yang dikenal sebagai APM. Ini memungkinkan pengguna untuk menjaga website mereka berjalan dengan efisien tanpa memerlukan plugin pihak ketiga. Di sisi lain, GoDaddy lebih ditujukan untuk pemula dan pengguna yang menyukai kesederhanaan. Interface mereka didasarkan pada cPanel, custom build yang sudah familiar bagi sebagian besar pengguna dan memungkinkan manajemen tugas website dengan mudah, instalasi WordPress satu klik, dan pembuatan website bawaan. Mempermudah proses penyiapan website itu menjadikan GoDaddy menarik bagi para pengguna yang ingin memulai dengan cepat tanpa banyak keterlibatan teknis. Secara esensial, meskipun GoDaddy menawarkan setup yang ramah pengguna yang ideal buat pemula, Kinsta lebih cocok bagi mereka yang membutuhkan kontrol yang advance ya dan alat yang kuat buat kustomisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang support. Customer support tuh sangat penting ya. Dalam layanan hosting, Kinsta tuh unggul dengan customer support 7 hari 24 jam melalui live chat. Tim support mereka terdiri dari ahli WordPress yang memastikan pengguna mendapatkan bantuan bahkan untuk masalah yang paling kompleks. Dukungan Kinsta dikenal cepat dan andal dengan waktu respon biasanya di bawah 2 menit. GoDaddy juga menawarkan support 7 hari 24 jam, tetapi kualitas dan responnya sangat berbeda ya. Dibandingkan Kinsta, GoDaddy menyediakan support melalui telepon dan live chat. Namun tim supportnya itu lebih umum dan mungkin kurang memiliki keahlian teknis menurutku yang dimiliki oleh support spesifik WordPress dari Kinsta. Ini bisa menjadi sedikit lebih menantang ya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, terutama bagi pengguna dengan kebutuhan teknis yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, Kinsta tuh lebih unggul ya dalam kategori support dengan memberikan bantuan yang cepat dan tingkat ahli untuk masalah spesifik buat WordPress. Sementara support dari GoDaddy itu lebih umum dan lebih cocok buat pengguna dengan pertanyaan dasar. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah harga. Dalam hal harga, kedua platform tuh melayani kebutuhan pengguna yang berbeda. Kinsta adalah penyedia hosting premium dengan harga yang mencerminkan kinerja tinggi dan layanan manajemen yang komprehensif. Paket tingkat awal Kinsta dimulai sekitar $35 per bulan. Meskipun lebih mahal, value-nya terletak pada kinerja ya. Terus keamanan dan support yang ditawarkan. Sebaliknya, GoDaddy dikenal dengan keterjangkauannya dengan plan WordPress yang terkelola dimulai di bawah $9,99 per bulannya. GoDaddy juga sering memberikan diskon bagi pengguna baru, menjadikannya opsi yang menarik buat website kecil atau individual yang ingin menghemat biaya. Namun harga yang lebih rendah ini disertai kompromi terutama dalam hal kinerja ya, terus support dan fitur lanjutannya yang tersedia di penawaran Kinsta. Ini bikin GoDaddy lebih cocok buat website yang kecil atau pemula daripada bisnis besar. Topik berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah keamanan. Keamanan adalah area lain di mana Kinsta itu lebih unggul. Semua plan Kinsta dilengkapi dengan integrasi Cloudflare tingkat enterprise yang menyediakan firewall yang aman, perlindungan DDoS, dan pemindaian malware. Selain itu, Kinsta mencakup pencadangan otomatis harian, autentifikasi 2 faktor, dan sertifikat SSL gratis yang memastikan perlindungan yang kuat untuk setiap website yang dihosting di platform mereka. GoDaddy meskipun menawarkan fitur keamanan dasar seperti sertifikat SSL, pencadangan otomatis, dan pemindaian malware,
Cloudflare seringkali mengharuskan pengguna membayar lebih untuk fitur lanjutannya. Misalnya, perlindungan DDoS dan firewall yang ditingkatkan mungkin tersedia sebagai add-ons yang meningkatkan biaya keseluruhan. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah pusat data dan jangkauan global. Kinsta memiliki jaringan lebih dari 35 pusat data di seluruh dunia yang memanfaatkan Google Cloud Platform untuk memastikan pengguna dapat memilih pusat data terdekat dengan audiens target mereka untuk waktu, muat yang lebih cepat, dan kinerja yang lebih baik. Kinsta mengintegrasikan CDN Cloudflare dengan hampir 200 lokasi secara global. GoDaddy mengoperasikan pusat data di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Namun jumlah pusat data mereka lebih sedikit ya dibandingkan Kinsta, sementara GoDaddy menawarkan CDN sebagai add-ons. Fitur ini tidak disertakan dalam plan hosting. Ini dapat menyebabkan biaya tambahan dan kompleksitas teknis tambahan bagi pengguna yang membutuhkan jangkauan global tambahan. Pada akhirnya, Kinsta menawarkan cakupan global yang lebih unggul serta pengiriman konten yang lebih cepat. Sementara GoDaddy itu kurang sesuai untuk operasi skala besar ya. Sekarang setelah kita membahas kedua platform ini dan beberapa fiturnya, mari kita pelajari cara memulai kedua platform ini. Kalau kamu tertarik untuk mulai dengan GoDaddy, aku sangat rekomendasiin kalian pakai link di deskripsi di bawah dan kalian bakal dapat penawaran yang menarik. Dan ini adalah cara terbaik untuk memulai sebuah website. Kalau kamu itu ingin memulai dengan Kinsta, gunakan juga link di deskripsi di bawah. Setelah kamu klik link itu, kamu akan diarahkan ke halaman ini. Dan seperti yang kalian lihat, kita bisa mulai ya dengan mereka. Kita bisa scroll ke bagian view pricing, klik tombol itu. Setelah kita klik tombol view pricing, kita akan diarahkan ke halaman plan mereka. Seperti catatan cepat di sini, kita bisa menggunakan opsi tahunan karena kita bisa mendapatkan 2 bulan gratis buat plan apapun yang kita pilih. Ini adalah keuntungan besar, jadi ini sangat patut buat dipertimbangkan. Seperti yang kalian lihat, mereka tuh punya plan single site dengan harga sekitar $30 ya, tergantung kebutuhan aktual kamu. Dan mereka juga punya plan multi site di sini mulai dari $59 ke atas. Kalau kamu memulai kebutuhan berbeda, mereka juga punya plan agensi kalau agensi web kamu butuh layanan tersebut. Tapi di video ini kita mungkin hanya butuh plan single site aja ya guys. Jadi kita akan pilih plan single site di sini. Kita lanjutin aja ke tombol daftar dan klik tombol daftarnya. Setelah kamu klik tombol daftar, nanti akan ada pengingat tentang apa yang akan kamu pilih di sini dan juga ngasih kamu opsi untuk pilih opsi bulanan atau tahunan. Masukin nama depan dan nama belakang kamu, alamat email, dan kata sandi. Nah, setelah itu kamu akan diarahkan ke halaman checkout di sini ya, dimana kita bakal masukin detail kartu kredit kita dan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya selesai, kamu dapat mulai dengan Kinsta dan mulai bangun serta nge-host website kamu. Kalau kamu penasaran tentang platform ini atau punya pertanyaan lain, pastiin buat komentar di bawah ya. Pastiin juga buat klik like video ini dan subscribe agar nggak ketinggalan video berikutnya. Perlu diingat juga kalau link di deskripsi adalah link afiliasi dan kita mendapatkan komisi kecil yang digunakan untuk ngedukung channel ini. Jadi terima kasih sebelumnya udah dukung kita. Semoga kamu nikmatin video ini dan aku nggak sabar lihat kamu di video berikutnya.